Kembali lagi sama saya Lang Tutorial, dimana di sini saya akan membuat video tentang cara membuat lampu darurat saat kita mati lampu. Di sini kita akan menyolder gelang dari kabel positif dan negatif. Agak susah ini gengs. Nah, setelah selesai kita akan masukkan kabel positif dan negatif ke lubang yang disediakan, karena kita dari bahan bekas itu dari reset bekas, lampu LED bekas, dari charger dan dari kabel data kita ambil pucuknya saja, USB kita sambungkan positif. Manfaat dari membuat lampu darurat, kita bisa saat mati lampu untuk menggunakannya itu dengan cara menggunakan power bank. Nah, kita positif negatifnya dulu ya, sambungkan. Nah, lalu kita lem supaya mudah untuk memasukkan ke power bank atau ke casan. Nah, di sini kita sudah ngelem ya. Nah, belum kering lemnya, tunggu. Nah, lalu kita siapkan untuk tahap uji coba sebuah batok charger. Kita masukkan, lalu kita akan sediakan listrik, stok kontaknya kita colokkan. Alhamdulillah, mantap jiwa mempesona guys. Nah, jangan lupa subscribe dan like video Lang Tutorial. Nanti akan lanjutkan. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Khadijah, kelas 11 akuntansi 2. Di sini saya ingin mempraktekkan lomba karya tulis ilmiah dengan tema berkarya dalam kompetensi. Nah, karya tulis ilmiah yang dibuat oleh saya ini berjudul nasi sisa kemarin dapat diolah menjadi cemilan yang enak. Langsung saja, nasi adalah bahan pangan pokok bagi sebagian masyarakat Indonesia. Bahkan ada istilah belum makan namanya kalau belum makan nasi. Istilah tersebutlah yang membuat bahwa nasi bukan hanya saja sebagai makanan pokok, melainkan sudah menjadi hal wajib yang disajikan di setiap jamuan makan. Meskipun begitu, masih banyak sebagian dari kita membuang nasi sisa kemarin dengan berbagai alasan, seperti terlalu banyak porsi, bekas atau sisa nasi kemarin, dan lain-lain. Nasi sisa kemarin sebaiknya jangan dibuang dulu, karena nasi tersebut masih memiliki manfaat. Dan kalau kita kreatif untuk mengolahnya, bisa saja makanan sisa kemarin itu dapat menghasilkan cemilan yang enak. Contohnya cireng nasi. Untuk itu saya akan mempraktikkan bagaimana cara membuat cireng nasi. Nah, sebelum kita membuat, kita harus siapkan dulu alat dan bahannya. Yang pertama adalah alat. Apa saja sih alat yang kita butuhkan? Nah, alat yang kita butuhkan adalah sodek besi, terus ada peniris minyak, ada centong, ada sendok, dan ada pisau. Ada piring, ada talenan, ada kali wajah,
ada baskom, dan ada cobek. Nah, bumbu satu adalah ada air panas, nasi sisa kemarin, dan tepung tapioka. Bumbunya apa saja sih? Nah, bumbu yang kita butuhkan adalah ketumbar dan bawang putih yang sudah dihaluskan, daun bawang yang sudah diiris, dan minyak, dan juga penyedap rasa. Nah, untuk membuat sambalnya kita membutuhkan gula merah, asam jawa, terasi yang sudah digarang atau sudah dibakar, cabai rawit, dan garam kasar dan penyedap rasa. Sebelum kita membuat, kita sudah cuci tangan dulu ya. Nah, kebetulan aku sudah cuci tangan, jadi kita langsung saja. Nah, yang pertama adalah kita masukkan nasi ke dalam baskom. Yang kedua, kita masukkan tepung tapioka. Pokoknya kita masukkan bahan satu. Lalu kita masukkan penyedap rasa. Satu bungkus penyedap rasa ya. Lalu kita olah lagi. Nah, terus kita masukkan air panas sedikit demi sedikit. Kita aduk. Setelah kita aduk, kita masukkan ketumbar dan bawang putih yang sudah dihaluskan. Lalu kita kalis. Nah, jika sudah kalis, kita masukkan potongan daun bawang. Lalu kita uleni lagi sampai rata. Jika adonan sudah merata, kita tinggal bentuk sesuai dengan selera ya. Nah, di sini kita bentuk sesuai dengan selera kita masing-masing. Habis itu kita goreng deh. Yuk. Nah, setelah selesai membuat sambalnya, kita tinggal tuangkan ke cirengnya. Kita plating.
deh. Kesimpulannya adalah nasi sisa kemarin ternyata terbukti punya kandungan kalori 60% lebih dibandingkan dengan nasi Assalamualaikum yang baru. warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ade Tommy, kelas 10 akuntansi. Saya di sini akan membuat karya ilmiah yang berjudul Membuat Alarm Banjir. Lanjut saja ke videonya. Ini adalah bahan-bahan untuk membuat alarm banjir. Yang pertama adalah tempat baterai. Yang kedua, 2 buah baterai. Yang ketiga, tembaga. Yang keempat, tang. Yang kelima, kabel. Yang keenam, lem Alteco. Yang ketujuh, gantungan baju. Yang kedelapan, strik es krim. Yang kesembilan, cutter. Yang kesepuluh, buzzer. Pertama, guntinglah hanger menggunakan tank sampai membentuk huruf U. Yang kedua, lalu lubangi styrofoam menggunakan alat melubangi. Yang ketiga, potong tembaga, buatlah huruf S. Yang keempat, potong juga kabel, kupaslah sedikit ujung kabel. Yang kelima, potong stik es krim, lalu tempelkan ke hanger yang sudah dipotong, lalu dilem. Tempelkan stik es krim, lalu tutup dengan stik es krim dan dikasih lem. Guess it's time that I tell you the truth. If I share my toys, will you let me stay? Don't wanna leave this play date with you. Pasang baterai ke fitting atau tempat baterai dan gabungkan antara baterai fitting dengan kabel yang sudah terhubung dengan tembaga. Lalu yang terakhir, sambungkan juga 2 kabel merah ke buzzer. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Amanda, saya dari kelas 11 Perbankan Syariah. Saya akan membagikan video tentang pengalaman saya menggunakan karbid atau kalsium karbida. Berikut cara-caranya. Yang pertama, kita siapkan 4 buah karbid. Yang kedua, kita siapkan beberapa mangga yang akan kita karbitkan dan 1 buah karung. Lalu kita bungkus karbit menggunakan kain dan ikat dengan karet. Kemudian susun mangga di atas karung goni. Letakkan karbit di atas mangga. Lalu kita tutup mangga menggunakan karung goni dan ikat dengan tali rafia. Setelah diikat dengan tali rafia, ditutupkan lagi oleh karung satunya. Kemudian setelah selesai, kita tunggu selama 3-4 hari. Sekarang kita buka mangga yang telah kita karbitkan selama 3-4 hari. Ini adalah hari keempat. Ini adalah hasil mangga yang telah kita karbitkan. Jadi mangganya itu berubah warna. Yang tadinya hijau semua sekarang seperti berwarna kuning. Tandanya sudah matang. Kita masukkan mangga ke dalam baskom. Kemudian kita coba membelah mangga yang sudah kita karbitkan, dan hasilnya mangga matang dengan sempurna. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafizuddin dari kelas 10 akuntansi. Saya di sini ingin memberitahukan cara membuat kipas angin dari Jinamo. Langsung saja kita ke videonya. Alat dan bahan yang saya pakai yaitu 1 dinamo bekas, lem, lakban, kardus, baling-baling, dan batu baterai. Langkah pertama yaitu masukkan dinamo ke dalam pipa paralon yang sudah dilubangi bagian sampingnya. Jika sudah, sambungkan dengan pipa paralon yang agak panjang untuk topangannya. Selanjutnya, lem kardus dengan lem apa saja
untuk membuat topangan kardus agar lebih tinggi, karena nanti batu batai akan ditaruh di bawah. Lalu ambil pipa paralon yang sudah disambungkan dan masukkan kabel ke dalam lubang yang sudah disediakan di kardus. Jangan lupa dilem agar lebih kuat dan tidak jatuh. Selanjutnya yaitu masukkan juga tombol on off kecil untuk menyalakan mematikan kipas, lalu sambungkan dengan kabel yang sudah terpasang. Setelah itu tempelkan batu batai 2 yang dimasukkan ke dalam pipa. Lalu lakban kabel ke sisi negatif dan positif batu baterai agar batu baterai mengalirkan energinya kepada dinamo. Jika sudah, pasang baling-baling ke dinamo dan coba nyalakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Barokah dari kelas 11 Akuntansi 2. Di sini saya akan sedikit menjelaskan pemanfaatan sampah kembali atau mendaur ulang sampah. Nah, belakangan ini sampah menjadi concern besar bagi dunia karena permasalahan yang terus ditimbulkannya. Banyak sekali kerugian yang disebabkan oleh sampah yang berdampak pada kesehatan manusia. Dan banyak juga orang yang enggan mendaur ulang sampah sehingga terjadi penumpukan sampah. Bagaimana sih cara pemanfaatan sampah agar menjadi barang yang bermanfaat atau menjadi barang yang bernilai jual? Mungkin itu sedikit penjelasan dari pemanfaatan sampah kembali atau mendaur ulang sampah. Nah, di sini saya akan mencontohkan atau mempraktekkan mendaur ulang sampah kembali agar menjadi barang yang bermanfaat atau bernilai jual. Di sini saya membutuhkan bahan-bahan seperti kertas warna, gunting, penggaris, pensil, lem foam, dan kaset bekas, juga stik es krim. Kita dapat memanfaatkan bahan-bahan tersebut. Nah, ikuti langkah-langkahnya. Di sini saya akan mempraktekannya. Silahkan ikuti, oke? Nah, untuk langkah pertama kita ambil satu
kaset bekas yang sudah terpakai lalu kita tempelkan pada kertas warna dan kita buat lingkaran pada kertas warna ini. Setelah itu kita gunting. Setelah membuat lingkaran seperti ini jadinya, dan sekarang kita tempelkan kertasnya ke kasetnya. Ini saya sudah contohkan satu ya, saya sudah tempelkan, dan untuk sebelahnya kita tempelkan juga, kita lem seperti ini, dan belakangnya juga jangan lupa kita kasih kertas juga seperti ini. Kita butuh 3 kaset dan kita harus menggambar 6 lingkaran di kertas. Nah, jadinya seperti ini. Ini baru bikin satu ya, kita akan bikin 4 kertas lagi dan kita butuh 2 kaset lagi. Nah, ini hasilnya ada 3 kaset dan di bagian juga ditutup. Setelah itu kita akan ada kertas tersebut seperti ini, kita garis pada spidol. Nah, jadinya seperti ini. Kita sudah garis di bagian sini dan bagian belakang. Setelah itu kita masukkan stik es krim. Kita ambil 6 saja. Setelah itu masukkan ke dalam lubang ini. Seperti ini ya. Setelah itu kita ambil satu lagi, masukkan ke dalamnya juga. Seperti ini. Nah, jadinya seperti ini. Setelah itu kita taruh sebentar ini. Setelah itu ambil yang satu lagi, kita buat ini lebih beda dari yang tadi. Nah, untuk yang satu ini kita ambil 2 stik, kita tempelkan pada bagian tengah seperti ini, depan dan belakang. Setelah itu kita lem ininya. Nah, setelah itu kita ambil 1 stik, kita olesnya dengan lem seperti ini. Nah, untuk bagian atasnya kita potong. Jadi seperti ini. Setelah itu ambil 2 stik lagi untuk ditempelkan ke bagian sini dan bagian sini. Tinggal kita kasih lem saja seperti ini. Nah, seperti ini jadinya. Setelah itu kita ambil 2 stik lagi untuk di bagian tengah seperti ini. Tinggal kita lem aja. Setelah itu, setelah seperti ini, kita tambahkan sampai 3 lapis. Kita lem terlebih dahulu. Nah, kita sudah lem dan jadi seperti ini hasilnya. Ini ada 2 stik tambahan. Setelah itu kita tambahkan lagi 1 stik di bagian sini sudah dilem seperti ini. Setelah itu kita tambahkan lagi sebelahnya seperti ini. Seperti ini hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Setelah itu kita fokus ke bagian ini. Nah, kita tambahkan 1 stik yang dibuat oleh bagian atas seperti ini.
Setelah ini jadi, kita masukkan bagian sininya ke dalam sini seperti ini. Tinggal kita tempelkan saja. Dan ini hasilnya setelah tadi kita tempelkan keduanya, kita beri satu karet agar tidak lepas. Dan ini hasilnya. Nah, ini hasil akhirnya. Dan tadi tuh ada sedikit perubahan di bagian ini. Tadi kan ini kan lurus ke sini dan ini menjadi belok karena ada kesalahan. Dan ini saya beri sedikit hiasan. Saya membuat boneka dari kain flanel untuk hiasan di atasnya. Dan ini ada vas kecil. Mungkin ini saja hasil akhir dari praktek karya ilmiah yang telah saya buat. Mungkin cukup sekian yang bisa saya praktekkan dari karya ilmiah pemanfaatan sampah atau mendaur ulang sampah kembali. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari kesimpulan karya ilmiah ini, sampah memang tidak terlepas dari kehidupan manusia, akan tetapi bukan berarti jika ada masalah tidak ada solusinya. Marilah kita sama-sama mendaur ulang atau memanfaatkan sampah kembali agar menjadi barang yang bermanfaat dan bernilai jual. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Maulana dari kelas 10 TKR 2. Saya di sini ingin mempraktekkan karya ilmiah yang berjudul mini klorasin. Lanjut saja kita ke cara pembuatannya. Dan ini adalah alat-alat dan bahan untuk membuat klorasin mini. Oke, langsung saja ke cara pembuatannya. Kita siapkan baskom. Lalu pertama kita masukkan abu gosok secukupnya saja. Lalu kita tambahkan garam kasar secukupnya saja. Lalu kita aduk hingga sampai merata. Setelah tercampur rata, kita tambahkan air secukupnya. Kita aduk lagi hingga merata. Setelah tercampur rata, kita siapkan toples untuk media penyimpanan telurnya. Lalu kita taruh abu gosok di atas toples ini. Ya, seperti ini ya. Lalu kita buka telur puyuhnya. Kita susun. Setelah jadi seperti ini, kita tutupi lagi menggunakan abu gosok sampai penuh. Jika sudah tertutup seperti ini, lalu kita tunggu sampai 1 minggu atau 7 hari. Ini adalah telur puyuh yang sudah ditaruh selama 7 hari atau 1 minggu.
kita akan merebusnya. Yang pertama-tama kita ambil telur puyuhnya dulu, dan untuk membersihkannya dengan air taruh sini dulu. Kita bersihkan menggunakan air yang bersih. Ini aja. Jika sudah seperti ini, jika sudah bersih seperti ini, kita langsung saja untuk merebusnya. Kita tunggu airnya sampai mendidih seperti ini, lalu kita masukkan telur puyuh tersebut. Kita tunggu sampai beberapa menit. Selesai direbus, lalu kita tiriskan telur tersebut. Setelah kita tiriskan, dan inilah hasilnya. Sekian dari saya, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. You call me on the telephone, you feel so far away. You tell me to come over, there's some games you wanna play. I'm walking to your house, nobody's home, just me and you and me alone. We're just playing hide and seek, it's getting hard to breathe under the sheets with you. I don't wanna play no games, I'm tired. Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Satori dari kelas 11 Perbankan Syariah. Saya ingin mempraktekkan bagaimana cara menghitung uang dengan menggunakan dua jari. Oke, kita simak saja video ini. Yang paling perlu kalian ketahui, yang paling penting adalah kita harus mempersiapkan bahan dan alatnya dulu. Yang pertama, kita menggunakan spons air. Spons air ini berfungsi untuk agar tangan kita tidak terlalu kering dan agar terlalu basah. Dan yang kedua adalah menggunakan karet. Karet ini berfungsi untuk mengikat uang tersebut. Dan yang paling penting untuk menghitung uang adalah uangnya. Kita mempersiapkan uangnya dulu, karena menghitung uang itu harus dengan menggunakan uang. Saya pakai uang untuk pecahan 2000-an, 2000-nya. Bagaimana cara langkah-langkahnya? Yang pertama adalah kita rapikan uang dulu tersebut. Kita rapikan supaya kita mudah cara menghitungnya dan tidak perlu berceceran. Kalau sudah rapi kayak gini, lalu kita ikat uang tersebut dengan menggunakan karet tadi. Ikat. Itu sudah rapi ya, sudah rapi. Lalu langkah selanjutnya kita mempersiapkan tangan kiri kalian, lalu masukkan uang tersebut ke dalam tengah-tengah jari kelingking dan jari manis. Kita masukkan uang tersebut tengah-tengah jari kelingking dan manis, lalu kita lipat. Tuh, jadi posisi megang uangnya begini ya. Ibu jari tengah dan jari petunjuk ada di samping, dan jari kelingking ada di bawah uang, dan jari manis ada di dalamnya. Begini ya, udah kan? Lalu kita basahkan dua jari, yaitu jari petunjuk dan jari tengah. Ini supaya kita jari kita supaya agar terlalu basah dan tidak terlalu kering. Kalau sudah dibasahkan, kita tempelkan dua jari tersebut ke dalam uangnya tersebut. Kayak gini ya. Lalu kita hitunglah uang tersebut. Tuh, ini sudah 5 lembar.
5 dikali 2 yaitu 10, berarti jumlahnya Rp10.000. Bagaimana selanjutnya? Gini ya. Tuh. Ini jumlahnya ada 25 lembar, jadi 25 dikali 2 yaitu Rp50.000. Oke, kita bagaimana? Coba kita dicek dulu dengan menggunakan metode yang kedua, yaitu menghitung secara biasa. Apakah ini benar 25 lembar atau bukan? Ini. Ya, benar. Jumlahnya itu 25 lembar. Jadi mudah kan cara menghitung uang dengan menggunakan 2 jari yang saya sudah praktekkan tadi. Cukup sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.